Halo semua, selamat datang di Semanta Podcast. Tempatnya kita buat ngobrol-ngobrol santai, tapi penuh insight bareng kakak-kakak keren yang udah kelewatin perjuangan buat masuk SNBP. Oke, sebelumnya kenalin, aku Fauzan. Di sini aku sebagai moderator pada podcast kali ini. Oh ya, for your information, sekarang Semara atau Semanta Radio nggak cuma bisa didengerin di Spotify aja, tapi sekarang hadir dengan inovasi baru, yaitu menjadi Semanta Podcast ini, yang bisa ditonton langsung di YouTube channelnya Semanta Juara. Aku mau tanya nih, siapa sih yang nggak mau masuk PTN favorit tanpa harus capek ikut tes? Semua pasti mau kan? Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang banyak banget ditanyain di kalangan pelajar-pelajar di Indonesia nih, yaitu gimana sih caranya bisa lolos SNBP tanpa tes. Oke, tenang. Di episode kali ini, aku udah bareng kakak-kakak kece yang udah resmi keterima di SNBP favorit mereka. Kita bakal kupas tuntas gimana sih mereka dulu nyiapin nilai, terus juga milih jurusan, sampai trik buat tetap waras dan yakin sama diri sendiri. Oke, langsung aja boleh perkenalan. Halo teman-teman, kenalkan nama aku Naila Sifa Azhara dari kelas 12-3 dari Semanta. Aku diterima di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Daya. Wah, halo Kak Naila, salam kenal. Oke, terus lanjut. Halo teman-teman semuanya, nama aku Azhara Nurul Ardila. Aku seringnya dipanggil dengan Dila. Aku itu dari kelas 12-4 dari Semanta. Dan sekarang aku tuh terterima di Sekolah Vokasi Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil UGM. Wah, keren-keren banget ya kan? Oke, di segmen awal kita kali ini, yaitu jadi Kak gimana? Jadi sebenarnya kakak-kakak ini mulai ngeseriusin SNBP ini tuh mulai dari kapan sih? Kayak maksudnya apakah dari kelas 10 udah ngegas buat aku besok pas kelas 12 mau SNBP nih, atau kayak baru kepikiran pas masuk kelas 12? Gimana? Kalau aku dulu jujur baru mulai kejar nilai itu kelas 11 karena dulu kan aku nggak diterima di SMA 1 SMA 3, jadi masuk sini kayak belum terima. Pas 10 semester 1 2 itu masih mungkin orang bilang mungkin gimana caranya untuk menyesuaikan diri sama lingkungan baru dulu. Terus pas kelas 11 karena aku bimbel, jadi benar-benar langsung digas kalau misalnya pengen SNBP harus kejar nilai. Kalau aku dulu gitu. Kalau aku kejar nilai untuk SNBP itu mulai dari kelas 10 semester 1, karena emang dari awalnya aku masuk sini itu kan lewat jalur prestasi. Jadi emang udah mindset aku tuh kayak aku masuk lewat sini kan jalur prestasi, ya udah aku harus kejar prestasi. Nah, gitu. Selain karena emang mindset itu, aku tuh kelas 10 dulu itu karena banyak guru sama bimbel-bimbel yang datang. Itu kan kayak sosialisasi jalur untuk masuk PTN tuh ada ini gitu loh. Nah, terus aku jadi tahu wah ada jalur SNBP di mana itu tuh cuma pakai nilai rapor. Jadi itu kan kayak semakin nambah semangat diri aku. Oke, aku harus bisa nih jalur ini karena aku emang udah awalnya mindsetnya tuh emang mau ke prestasi, dan ya udah aku mau tuh dari kelas 10 langsung aku kayak ningkatin nilai dan terus ngejar nilai. Wah, seperti itu ya. Oke. Terus nih Kak, gimana sih caranya biar kita maksudnya dari semester 1 sampai 5 tuh nilainya stabil terus. Terus kayak kalau misal ada yang turun tuh gimana sih cara Kakak buat menyikapi hal tersebut gitu? Kalau aku biar stabil ya tentunya terus belajar ya, konsisten. Jadi aku udah membeda-bedakan gimana per mapel aku harus, mungkin kayak masih banyak orang itu mikirnya karena aku sukanya di mapel tertentu, aku jadi cuman ngejar di mapel itu. Tapi kalau aku enggak, aku jadi dari kelas 10 itu aku langsung ngejar di semua mapel kecuali olahraga karena aku nggak bisa. Jadi aku langsung gimana ya? Jadi langsung dari kelas 10 itu aku langsung ngegas buat ini aku harus ningkatin semua nilai semua mata pelajaran gitu. Jadi aku langsung mulai dari aktif di kelas, terus aku
gimana ya, aku rajin banget. Jadi kayak nanya ke guru, Bu ini tuh gimana caranya. Jadi kayak selain dia aktif gitu, terus kalau aktif gitu kan guru kan jadi kayak agak memandang, lu agak seneng gitu kan. Ya, jadi caranya itu ya dengan belajar konsisten, terus aktif di kelas, terus sekarang kan zamannya kan presentasi. Nah itu harus gimana ya, harus dimaksimalkan ya, maksimalin di presentasi itu, karena di presentasi itu tempat dimana guru itu melihat potensi kamu. Nah jadi caranya tuh ya selain belajar presentasi, tingkatin di semua mapel, jangan banding-bandingin mapel-mapel lain gitu ya, juga sama doa sih. Iya, paling penting ya. Ya paling penting itu doa. Kalau aku dari kelas 10 itu kan aku udah les privat, sama tentor itu udah langsung disuruh buat untuk menentukan, maksudnya kalau kamu itu mau ambil apa di univ mana, itu udah mulai cari-cari nilai yang bisa masuk, terus mungkin prestasi-prestasi apa yang disertakan kayak gitu, terus disuruh buat itu nilai. Jadi setiap semester itu nilai itu harus naik, jadi udah ada target. Kayak Iya, udah ada target nilai. Jadi nanti gimana akhirnya itu nanti memenuhi untuk kamu bisa masukkan ke SNBP itu, nilai amannya lah. Jadi udah ada dibikinkan gitu. Kamu dari semester 1 ke semester 2 naik segini, sanggup nggak? Kalau saya bilang sanggup, nanti ditulis. Jadi bisa nggak bisa ya harus itu yang pertama buat motivasi juga. Terus yang kedua juga sama kayak Dila tadi, ratakan seluruh mapel, soalnya kan kelas 10 itu kan rata, belum penjurusan ya, belum penjurusan, tapi nanti kelas 11, kelas 12 itu aku udah mulai untuk lebih ke mentingin nilai yang buat mapel pendukung, mapel pendukung. Jadi diusahain itu naiknya itu signifikan. Jadi kayak misalnya naik 2, nanti semester depan naik 3, naik 4 gitu. Jadi kalau nilai turun itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi di semester 1, 2, 3, semester 4, 5 itu udah nggak boleh turun. Udah harus ngepush kan? Iya benar. Gimana caranya aja lah. Nah ya itu tadi sama guru, terus pas presentasi, terus kalau misalnya guru tanya, ada yang ditanyakan sebisa mungkin tanya. Karena itu buat poin penting lah. Ya kalau itu nilai kita dari situ juga kan? Iya, adalah poin tersendiri. Terus kayak sempet nggak sih pengen nyerah, maksudnya kayak udah capek-capek banget belajar, terus kayak maksudnya motivasi buat diri sendiri itu gimana sih ya buat ngadepin kayak kan kalau kakak-kakak ini kan les terus juga belajar terus menerus, nah itu loh, kalau menghadapi hal semisal bosen atau gimana, atau kayak apa ya kayak muak gitu loh sama pelajaran itu gimana? Kalau muak, capek itu pasti ada. Tapi kembali lagi ke mindset awalnya, karena dulu juga aku masuk sini juga prestasi. Jadi gimana caranya keluar terus masuk univ itu juga dengan jalur prestasi kalau bisa. Karena kan ya siapa nggak mau untuk masuk jalur prestasi, diusahakan. Cuman kan kalau misalnya kadang lihat temen yang kok ini kayak lebih pintar, itu kadang ada rasa kayak udahlah nyerah aja. Tapi balik lagi rezeki orang masing-masing, kita nggak ada yang tahu. Jadi ya selagi belum selesai ya udah terus belajar. Terus juga kalau misalnya jenuh ya istirahat dulu, jangan dipaksa, kasihan. Kalau dari aku emang benar tadi, kalau rasa jenuh itu pasti ada, terus rasa capek itu juga pasti ada. Tapi balik lagi gimana caranya kita buat ningkatin semangat. Kalau aku emang cara ningkatin semangat aku, karena aku balik lagi kayak aku tuh maunya setelah ini tuh aku harus dapat apa. Karena aku dari dulu kelas 10 itu langsung kayak, oh aku tuh habis dari SMA ini aku pengen UGM. Jadi aku emang udah nargeting aku harus UGM. Jadi itu kan bikin kayak semangat di diri kita itu kayak langsung naik gitu loh. Mau saat kita itu belajar merasa jenuh gitu, kalau udah keinget habis ini aku pengen UGM gitu, itu langsung semangat belajar lagi. Langsung kayak inget tujuan awal aku tuh mau kemana sih gitu, yang aku kejar itu apa sih gitu. Oke, terus kalau semisal ada salah satu mapel nih yang nilainya tuh turun dari rata-rata biasanya, nah itu kakak biasanya gimana, atau nggak pernah ada yang turun? Kalau atau aku ada, kalau aku dulu di semester
2 kalau nggak salah, itu nilai bahasa Inggrisku itu turun 1 poin. Cuma kan aku takut mempengaruhi SNBP. Akhirnya aku coba konsultasikan ke bimbel. Terus dari bimbel katanya kalau semester 1, 2, 3 itu masih nggak apa-apa. Terus dan nilai bahasa Inggris itu bukan nilai Yang kamu itu ya? iya, buat nilai mata pelajaran pendukung yang buat SNBP itu katanya masih nggak apa-apa. Tapi habis itu ya udah ditingkatin terus. Kalau aku dulu gitu. Cuman kalau untuk mata pendukung sebisa mungkin jangan turun ya. Kalau misalnya semester 1 ke semester 2 itu naiknya 2, terus nanti semester 2 ke semester 3 naiknya 1, itu masih nggak apa-apa. Tapi jangan turun. Kalau bisa jangan turun. Ya itu istilah kayak jantungnya kita tuh di situ ya. Iya. Kalau aku juga pernah ngalamin nilai turun, itu apalagi di nilai seni budaya. Karena per semesternya itu ada naik turunnya, karena emang kayak per semester kan kita ganti seni musik ya. Jadi kayak bener-bener naik turunnya itu bener-bener ngerasa. Terus kalau emang ada salah satu nilai di rapor yang turun, itu sebenarnya nggak apa-apa. Menurutku nggak apa-apa loh, tapi kalau nggak apa-apa itu dalam artian kalau nilai lain itu naik, gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nilai kita yang lain tuh stagnan semua, terus ada satu nilai yang turun, itu juga kayak ya jangan, itu kayak langsung mengaruhi rata-rata kamu. Tapi agak ngeri juga kalau misalnya kamu udah tahu jurusan kamu yang mau kamu pilih itu apa, terus tiba-tiba mapel pendukung di antara jurusan itu yang pengen kamu ambil tiba-tiba turun. Itu sangat mempengaruhi banget, karena bukan cuman nilai rata-rata rapor aja dalam SNBP, tapi juga nilai mapel pendukung yang dibilang lewat tadi. Wah, ini benar-benar banyak banget pengalaman yang bisa kita pelajari. Insight-nya dapat banget, terus juga benar-benar ngebuka mata kita yang lagi bingung buat SNBP itu harus gimana. Buat teman-teman, pokoknya semangat terus buat kalian yang lagi berjuang di SNBP. Itu bukan soal siapa yang paling pinter, tapi siapa yang paling konsisten dan juga percaya diri. Oke, terima kasih Kak Naila dan juga Kak Fadila yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan juga sharing ke teman-teman semua. Semoga dengan adanya Semanta Podcast ini bisa menambah wawasan kita dan juga berdampak positif buat kita semua gitu. Oke, jangan lupa follow Semanta Podcast agar kalian tahu banyak hal yang ada di Semanta, dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian ada yang butuh ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan good luck buat kalian yang lagi berjuang buat SNBP. Terima kasih. Semangat semuanya.